Apa kesan pertamamu tentang kepala sekolah kita? Eh, Enak, Pak Bambang itu orangnya seru, perhatian, terus tuh orangnya Pak Bambang itu care. Iya, perhatian, seru. Gambarkan Pak Bambang dalam 3 buah emoji. Kebiasaan Pak Bambang yang selalu Pak Wahyu ingat apa? Kopiku mana? Tolong pindah iki, sendok endi, apa kon ndek kene cian? Oke, itu yang selalu diingat ya. Betul. Berkesan nggak? Sangat. Gambarkan kepala sekolah kita dalam 3 kata. Jadi untuk Pak Bambang, 3 katanya adalah Pak Bambang itu yang pertama lucu, yang kedua itu Pak Bambang orangnya disiplin, dan yang terakhir yang ketiga Pak Bambang itu orangnya perhatian kepada murid-murid SMP 9. Oke, berarti 3 kata itu lucu, disiplin, dan perhatian. Iya. Oke, terima kasih. Kalau bisa mengajak kepala sekolah kita, Pak Bambang Suwaji keliling dunia, beliau ingin kamu ajak kemana dan kenapa? Kalau aku sih, kalau misalnya bisa ngajak Pak Bambang, saya mau ngajak ke Korea Selatan. Soalnya Pak Bambang tuh ganteng banget, terus kayak mirip sama idol K-pop gitu loh, Bu. Terus tuh kalau misalnya boleh, saya juga pengen ke Jepang. Soalnya pengen nyobain mochi bareng Pak Bambang. Bang punya kekuatan super. Menurutmu, apa kekuatan super beliau? Kalau menurut saya, Pak Bambang itu kekuatan supernya bisa menghilang, kayak tiba-tiba ada di sekolah, di depan kelas saya, terus ada di lapangan, sama di depan gerbang, ada di kantor, ruang guru, gitu. Jadi punya kekuatan supernya menghilang gitu ya. Iya, Pernah menemui Pak Bambang di depan kelasnya? pernah. Kalau Pak Bambang adalah sebuah lagu, menurutmu apa judul lagu yang tepat untuk Pak Bambang? Menurut saya judulnya seperti lagu dangdut, Pak. Yang lagunya ada Permaisuriku, karena Pak Bambang itu setiap hari kan ada di sekolah. Jadi beliau itu kayak memasyuri SMP Negeri 9 Malang gitu, Pak. Setiap hari ada di sekolah, sangat selalu melangkur kita semua gitu, Pak. Iya. Hal apa yang paling kamu ingat dari kepala sekolah kita, Pak Bambang Suwaji? Mungkin saya sudah 2 kali bersama Pak Bambang ikut event tentang kebersihan lingkungan. Pertama di Brawijaya, sama yang kedua di salah satu daerah Kedung Kandang. Di situ saya sama beliau itu diajak satu mobil gitu. Terus beliau tuh seru buat diajak bicara, terus bisa bergaul sesuai dengan umur kita. Terus juga beliau itu rendah hati, kayak nggak menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang kepala sekolah yang harus dihormati segala macam. Beliau masih bisa bersatu dengan para siswa-siswi yang ada di SMP 9. Terus juga sampai pembina pramuka saya itu bilang, selama 3 tahun sebelumnya beliau ngajar di sini, beliau nggak pernah masuk ke ruang kepala sekolah, sampai baru saat ini beliau ngajar lagi di sini. Itu orangnya langsung disambut baik dengan Pak Bambang, terus sampai diajak masuk langsung ke ruang kepala sekolah. Jadi Pak Bambang itu first impressionnya bener-bener orangnya baik hati banget, terus rendah hati, orangnya juga seru, terus bisa balance antara mana waktu yang serius dan mana waktu buat bercanda. Kalau diberi kesempatan untuk berterima kasih secara langsung kepada Pak Bambang, ingin berterima kasih untuk apa? Saya ingin berterima kasih atas semua yang sudah diberikan oleh Pak Bambang, dari semua jasanya dan lain-lain. Seperti contohnya, beliau sering membantu kita saat kita kesusahan di lapangan, dan selalu juga menjaga ketertiban siswa-siswi SMP Negeri 9 Malang. Apa doa dan harapan terbaik Anda untuk kepala sekolah di ulang tahunnya kali ini? Di ulang tahun Pak Bambang tahun ini, semoga beliau selalu sehat, dimudahkan semuanya, dan dapat menjadikan SMP 9 lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan menjadi sosok pemimpin yang amanah. Di ulang tahun Pak Bambang kali ini,
Harapan saya bisa memimpin SMP Negeri 9 Malang ini menjadi pimpinan suri teladan bagi kami, menjadi contoh bagi keluarganya, bagi keluarga besar SMP Negeri 9 Malang, kemudian selalu dilimpahkan rezeki, baik rezeki kesehatan maupun rezeki yang lainnya. Semoga Bapak tetap sehat, tetap murah senyum, ya, kemudian tetap menjadi panutan bagi kami. Yes. Bapak. Selamat ulang tahun Pak Bambang. Terima kasih telah menjadi kepala sekolah yang sering ngajak makan siang. Tergemoy, Terginu-ginu. Tergemas. Terbaik. Terdisiplin. Apa hal pertama yang paling menarik perhatian Ibu saat pertama kali bertemu Bapak? Hal yang menarik ya, tentunya sabar, perhatian. Kapan Ibu pertama kali sadar kalau Ibu jatuh cinta kepada Bapak? Jatuh cinta. Bentar ya, saya ingat ya. Saat jatuh cinta, sadar jatuh cinta, sering waktu kuliah sering jemput ya, sering jemput, sering nelaktir, mungkin itu ya. Kok ini orang sering jemput, tapi nggak berkata-kata apa-apa, sering jemput aja. Ya mungkin itu ya, baru sadar ini pasti kok cinta nggak ya sama saya ya, tapi nggak berkata-kata apa-apa. Ya. Kalau Ibu yang sadar Ibu jatuh cinta ke Bapak, ketika Ibu pertama kali sadar perasaan Ibu? Perasaan saya, kalau saya jatuh cinta yakin kalau insya Allah orang yang didekatkan saya waktu itu, feeling saya aja mengatakan kalau insya Allah orang ini jodoh saya, insya Allah dekatkan saya ya Allah kalau itu jodoh saya. Dan alhamdulillah Allah memberikan beliau sebagai jodoh saya sampai dunia akhirat nanti. Apa yang pada akhirnya membuat Ibu memutuskan untuk menikah dengan Bapak? Untuk memutuskan menikah itu bukan instan ya Mbak ya, bukan sesuatu yang instan, harus dipikirkan, juga harus antara kedua orang tua waktu itu harus saling mengenal, saling menerima. Kita dari latar belakang yang orang tua yang berbeda, tapi saya untuk memutuskan untuk menikah saat Bapak betul-betul memberanikan diri meminang saya, meminta kepada ayah saya untuk menjadikan saya dibawa ke Malang sebagai istrinya. Itu. Apa perubahan paling positif yang Ibu lihat dari Bapak setelah menikah? Perubahan yang paling positif, beliau lebih terbuka. Kalau dulu cenderung pendiam ya. Terus mungkin juga humornya lebih, ke depannya untuk disiplin, sabar, apa tuh memang insya Allah saya kenal beliau sudah karakternya sejak awal seperti itu. Yang positif lagi mungkin bisa dikit-dikit lebih apa ya, lebih romantis ya, itu mungkin ya. Kebiasaan kecil Bapak yang mana yang dulu paling membuat Ibu merasa kesal, tapi sekarang justru paling Ibu rindukan kalau Bapak sedang tidak ada di rumah? Paling kesal itu kalau saat kita bercerita, Bapak itu kayak nggak mendengarkan, nggak mengabaikan gitu ya, pokoknya nggak peduli gitu. Tapi setelah itu, setelah beberapa hari, apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan itu dilalui, tiba-tiba kemarin saya cerita seperti ini, pengen ini, itu tidak langsung direspon. Mungkin responnya ya baik gitu ya, pokoknya ingin saya itu bercerita tuh ada komunikasi saya 10 kata, mungkin Bapak itu mengimbangi 8 kata, tapi enggak ya, cuma mantuk iya baik. Tapi setelah itu beberapa hari, apa yang saya sampaikan, saya inginkan itu dilakukan. Jadi tidak dengan kata-kata, tapi mungkin dengan perbuatan ya. Itu mungkin yang saya rindukan sampai saat ini ya, itu mungkin Mbak.
Hal apa yang paling membuat Ibu bersyukur karena telah memilih Bapak sebagai pasangan hidup? Hal yang membuat saya bersyukur memilih Bapak menjadi pasangan saat ini tidak lain adalah kesabaran yang beliau miliki dalam membina rumah tangga. Kami sudah 26 tahun membina rumah tangga, itu punya dengan liku-liku juga. Tidak mudah untuk mencapai ini semua. Sabar dalam keluarga, mendidik putra-putri kami hingga putra-putri kami menjadi seorang anak yang dewasa. Bagi kami itu suatu perjuangan besar ya, bagi terutama Bapak sebagai kepala rumah tangga, dan sekarang ini dianugerahi Allah, diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bagi kami terutama bagi anak-anak, mudah-mudahan apa yang diperoleh Bapak ini menjadi cermin bagi anak-anak kami. Terima kasih Ibu. Katanya Ibu punya puisi. Barangkali bisa dibacakan Bu puisi yang Ibu buat untuk Bapak. Puisi ini terus terang saya buat dadaan ya, karena sebenarnya saya itu nggak pernah membaca puisi. Tapi kalau untuk buat puisi atau apa, insya Allah syair lagu insya Allah bisa. Tapi kalau untuk membaca mungkin agak grogi ya. Tapi insya Allah bagi orang tercinta saya saat ini, mudah-mudahan apa yang saya tulis itu dari sanubari saya yang paling dalam, mudah-mudahan berkesan bagi beliau. Boleh saya bacakan? Untuk seseorang yang selalu mengisi kehidupanku. Saat ini nuansa yang sangat berkesan bagi teman sejatiku, teman yang selalu menemaniku dalam mengisi indahnya dunia. Semoga setiap langkahnya selalu terjaga dalam mengemban amanah keluarga dan lembaga. Ucapan syukur yang tak terhingga karena dikelilingi oleh teman-teman yang selalu menghargai dan menyayangi. Saat ini kuucapkan selamat ulang tahun. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman selalu ada di kehidupanmu. Sugeng Amal Warso, Bapak Aji dari DP.